warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan NIM 112110440 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS kuliah saya dengan mata pelajaran perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu apa sih? Mari kita akan bahasnya. Di PPh pasal 22 itu terdiri dari 3 objek, yaitu yang pertama mengenai instansi pemerintah dan yang kedua yaitu mengenai import. Kemudian yang ketiga mengenai penjualan hasil produksi. Kali ini kita akan bahas mengenai import. Saksikan terus ya. Langsung saja kita akan membahas mengenai PPh pasal 22 yaitu mengenai import. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendahara pemerintahan pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik dengan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian, wajib pajak badan yang melakukan penjualan hasil produksi yang bergerak di bidang usaha tertentu. Selanjutnya mengenai objek pajak. Objek pajak itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama mengenai instansi pemerintah, yang kedua yaitu mengenai import, dan yang ketiga mengenai penjualan hasil produksi. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai import, mengenai tarif pemungutan atas import. Yang pertama itu yang menggunakan angka pengenal import atau API sebesar 2,5% dan senilai import. Kemudian yang kedua yaitu yang tidak dikuasai sehingga dilakukan pelelangan sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian yang ketiga yaitu yang tidak menggunakan angka pengenal import atau non-API itu sebesar 7,5% dari nilai import. Nah, nilai import itu apa sih? Nilai import itu nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang terdiri dari CIF, cost, insurance, freight, ditambah dengan bea masuk atau ditambah pungutan lain yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean di bidang import. Nah, di sini ada perhitungan PPh pasal 22 atas import. Yang pertama itu menentukan nilai import. Menentukan nilai import ini harus kita lihat dari cost-nya atau harga fakturnya. Kemudian ada insurance atau biaya asuransinya, ada freight atau biaya angkut, ditambah dengan CIF. Nah, CIF dalam rupiah itu dirupiahkan. Kemudian setelah itu ditambah dengan bea masuk dikalikan persen dari CIF, ditambah lagi bea masuk tambahan dari persenan dari CIF dan nilai importnya itu nanti akan keluar hasilnya. Nah, itu menghitung PPh pasal 22 itu yang pertama itu memiliki API maka 2,5% dari nilai importnya. Kemudian jika tidak memiliki API itu harus diingat 7,5% dari nilai import. Lanjutnya, di sini ada studi kasus yaitu mengenai PT Perdana itu adalah importir barang-barang elektronika yang mempunyai API. Pada bulan Mei 2010 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga fakturnya itu senilai 100.000 US dollar. Nah, biaya asuransi yang dibayarkan di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean atau Indonesia itu masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga fakturnya. Nah, tarif bea masuk dan bea masuk tambahan itu masing-masing sebesar 20%
dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 9.000 per US dollarnya itu satu. Nah, di sini itu kita harus menghitung PPh pasal 22-nya. Di sini ada langsung jawabannya, yaitu yang pertama menentukan nilai importnya. Nah, di sini itu cost-nya kita, harganya itu 100.000 US dollar. Ditambah insurance atau biaya asuransinya itu 2% dikalikan dengan 100 dolar. Hasilnya yaitu 2.000. Nah, kemudian ada freight-nya, 5%-nya dari dikalikan 100 US dollarnya, yaitu 5.000 US dollar. CIF-nya ini ditambahkan, jadi hasilnya 107.000 US dollar. Nah, jika CIF dalam rupiahnya itu kan 107.000 dolar ini, berarti karena satu US dollarnya itu 9.000, jadi dikalikan 9.000 itu harganya dikalikan jadi 963 juta. Nah, itu ditambah biaya masuknya itu 20%. Dikalikan 963 juta itu sama dengan 192 juta 600.000. Nah, ditambah dengan biaya masuknya itu ada tambahan 10% dikalikan 963 juta, yaitu 96 juta 300.000 rupiah. Nilai importnya yaitu 1.251 juta 900.000. Kemudian menghitung PPh pasalnya, ini kan karena PT Perdana itu memiliki API, maka 2,5% dikalikan 1.251 juta 900.000 rupiah sama dengan 31 juta 297.500 rupiah. Nah, kalau tidak memiliki API, maka 7,5% dikalikan 1.251 juta 900.000 itu sebesar 93 juta 892.500 rupiah. Nah, di sini adalah pembahasan mengenai studi kasus untuk PT Perdana. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu adalah PPh pasal 22 import itu adalah pajak yang dikenakan atas impor barang ke Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu dari pajak ini adalah untuk memberikan penghasilan kepada negara serta melindungi produksi dalam negeri. Importir atau agen pembiayaan bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa dipelajari dengan mudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.